Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi benzena. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari kanan saya. Kenalkan, nama saya Ajeng Mismita Maharani, absen 1. Nama saya Caina Aprila, absen 3. Nama saya Diva Nadira, absen 5. Nama saya Parakasa Bazlina, absen 7. Nama saya Muhammad Wati Sofian, absen 14. Dan selamat menyaksikan. Izin menjelaskan mengenai pengertian dari benzena. Nah, benzena sendiri ini merupakan salah satu bahan kimia yang tidak memiliki warna. Tetapi terkadang benzena bisa mengubah warna menjadi warna kuning kemudahan ketika benzena diletakkan di dalam suhu ruang. Nah, umumnya benzena ini memiliki aroma yang cukup manis dan sangat mudah terbakar. Ketika benzena ini terpapar langsung dengan udara, maka benzena akan menguap secara cepat dan uap tersebut akan larut dalam air. Nah, larutan tersebut akan memberikan gangguan kesehatan ketika kita terpapar terlalu lama dan dalam jumlah yang cukup banyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumus struktur dari benzena itu sendiri. Nah, umumnya benzena ini memiliki rumus C6H6. Menurut pendapat Kekulé, penggantian brom pada sembarang atom hidrogen akan menghasilkan senyawa yang sama karena keenam tersebut merupakan atom karbon dan hidrogen ekivalen. Nah, jika benzena ini bereaksi dengan bromin atau Br menggunakan katalis FeCl3, dia akan mengubah menjadi satu senyawa yaitu C6H5Br. Nah, masing-masing dari struktur Kekulé ini akan memberikan sumbangan yang sama, yaitu terhadap hibrida resonansi. Maka ikatan C dengan C itu bukan ikatan tunggal ataupun rangkap, melainkan di antara keduanya. Nah, setiap sudut ini yang terdapat di dalam rumus struktur benzena memiliki keterkaitan dengan atom hidrogen. Nah, setiap garisnya menggambarkan ikatan sigma, serta lingkarannya itu menggambarkan bahwa terdapat awan 6pi yang terdelokalisasi. Oke, baik, izinkan saya untuk melanjutkan materi mengenai sifat benzena. Jadi ketika pada suhu ruang, benzena ini adalah cairan bening yang mempunyai aroma. Nah, bersifatnya karsinogenik karena dapat menimbulkan sel kanker dan juga mudah menguap serta terbakar. Hal ini dikarenakan kadar karbon dalam senyawa benzena terbilang cukup tinggi, yang dimana titik didihnya ini berada pada suhu 80 derajat Celcius dan di titik lelehnya itu sekitar 5,5 derajat Celcius. Dalam materi kimia kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan benzema. Nah, turunan benzena ini dibagi 4, yaitu yang pertama ada benzena monosubstituen, yang kedua ada benzena disubstituen, yang ketiga ada benzena polisubstituen, dan yang keempat ada polibenzena. Nah, saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu benzena monosubstituen. Benzena monosubstituen terjadi jika satu atom H diganti oleh atom kegugus lain. Penamaan ini diawali dengan nama gugus dan diikuti oleh nama benzena. Nah, yang kedua ada benzena disubstituen. Benzena disubstituen terjadi jika dua atom H diganti dengan substituen lain. Penamaan benzena disubstituen ini menggunakan posisi dari gugus tersebut, di mana gugus tersebut dibagi 3, yaitu orto, meta, dan pana. Yang pertama orto. Posisi orto ini jika kedua substituen saling berdekatan. Nah, yang kedua ada posisi meta. Posisi meta ini yaitu jika kedua substituen dipisahkan oleh satu atom C. Dan yang ketiga ini ada posisi pana. Posisi pana ini yaitu gugus substituen dipisahkan oleh dua atom C. Nah, penamaan benzena disubstituen harus memperhatikan urutan prioritas gugus penggantinya atau substituennya. Gugus yang memiliki prioritas lebih tinggi bertindak sebagai rantai induk, dan gugus yang memiliki prioritas lebih rendah bertindak sebagai cabang. Nah, yang ketiga benzena polisubstituen. Benzena polisubstituen terjadi jika 3 substituen atau lebih pada sebuah cincin benzena. Penamaan turunan benzena ini menggunakan penomoran seperti pada penamaan senyawa karbon. Penomoran ini diawali dengan prioritas yang lebih tinggi. Dan yang terakhir polibenzena. Polibenzena ini terbentuk dari 2 atau lebih benzena yang bergabung. Jadi ada banyak benzenanya, Pak.
Nah, setelah tadi dijelaskan tentang senyawa-senyawa turunan benzena, materi selanjutnya yaitu ada tata nama dari senyawa turunan benzena tersebut. Yang pertama yaitu ada benzena monosubstituen, yaitu benzena yang memiliki substituennya hanya satu. Nah, rumus dari benzena monosubstituen ini yang paling mudah yaitu hanya nama substituennya plus benzena. Di sebelah sini ada tabelnya itu merupakan contoh-contoh dari senyawa-senyawa benzena monosubstituen, yaitu fluorobenzena, klorobenzena, nitrobenzena, dan lain-lain. Contohnya yaitu seperti pada gambar. Yang pertama yaitu dia memiliki substituennya NO2 yaitu nitro, sehingga namanya menjadi nitrobenzena. Yang kedua dia memiliki substituennya etil, sehingga namanya menjadi etilbenzena. Dan yang ketiga substituennya yaitu isopropil, sehingga menjadi isopropilbenzena. Selanjutnya ada benzena disubstituen. Benzena disubstituen yaitu benzena yang memiliki dua substituen. Pada benzena disubstituen ini menggunakan awalan orto, meta, dan para. Kalau orto itu digunakan jika substituennya berada pada posisi 1 dan 2, yaitu bersebelahan satu sama lain. Kalau meta digunakan jika substituennya berada posisi 1 dan 3, yaitu selang 1 yang kosong di tengah-tengahnya. Kalau para digunakan jika substituennya berada pada posisi 1 dan 4, yaitu selang 2 di tengah-tengah dari substituennya. Rumusnya yaitu nama posisinya plus nama substituen kurang prioritas plus nama substituen lebih prioritas plus benzena. Nah, di bawah ini ada prioritas, tabel prioritas untuk penamaan benzena di substituen ini. Nah, contoh dari penamaannya itu yang pertama ada untuk orto, yaitu ada Cl yang bersebelahan satu sama lain, sehingga disebutnya orto diklorobenzena karena Cl-nya ada 2. Terus yang kedua nih ada contoh dari meta, yaitu Cl-nya ada selang 1 yang tidak memiliki substituen, sehingga disebutnya meta diklorobenzena. Kalau yang contoh para, yaitu memiliki selang 2 atau berseberangan satu sama lain, sehingga disebutnya para diklorobenzena. Selanjutnya ada benzena polisubstituen. Jadi benzena polisubstituen ini benzena yang memiliki substituennya lebih dari 2. Sama seperti yang di substituen, ini menggunakan prioritas yang di tabel sebelumnya itu. Jadi rumusnya itu ada nomor substituen kurang prioritas, nama substituen kurang prioritas, nama substituen paling prioritas plus benzena. Jadi ini pertama kita harus menentukan rantai induknya dulu, struktur induknya yaitu yang paling prioritas, yang paling atas. Baru selanjutnya substituen lainnya yang kurang prioritas itu di penamaan selanjutnya. Seperti contohnya yang nomor pertama, ini penamaannya dimulai dari satunya yaitu di CH3 karena CH3 merupakan yang paling prioritas dibandingkan dengan Cl. Jadi penamaannya dimulai dari 1, 2, 3, 3,5 di kloro karena kloronya ada 2, dan toluena karena nama lain substituen CH3 itu toluena. Yang selanjutnya ada CH3, NO2, dan NO2-nya ada 3. Jadi dibandingkan NO2 kan CH3 paling prioritas, sehingga penamaannya dimulai dari CH3, yaitu jadinya 2,4,6 trinitro karena nitronya ada 3, toluena karena CH3 atau disebut juga dengan TNT. Yang terakhir ada polibenzena. Jadi polibenzena itu jika 2 atau lebih benzen bergabung itu disebutnya polibenzena. Pada gambar itu ada contoh kalau 2 benzen yang bergabung itu disebutnya naftalena, 3 yang bergabung disebut antrasena, lalu ada fenantrena, pirena, benzoalfapiren, krisena, dan benzofluorantena. Nah, reaksi halogenasi itu apa sih?
reaksi halogenasi, benzena direaksikan dengan halogen. Apa aja sih halogen? Nah, kita balik lagi, halogen itu ada F2, Cl2, Br2, atau I2. Reaksi tersebut digunakan katalis yaitu besi 2 halida. Bisa kita contoh FeCl2. Nah, pertama di sini ada benzena pastinya. Benzena di sini ketemu halogen. Halogen di sini kita ambil contoh Cl2. Cl2 dengan katalis tadi besi 2 halida yaitu FeCl2 yang tadi udah saya bilang. Terus nah ini Cl. Nah, kan tadi saya bilang ya kalau misalnya sifat benzena ini lebih banyak substitusi. Nah, kita substitusi nih dari Cl2 itu ke H pun sebaliknya ke Cl2. Nah, ini jadi reaksi di kanan HCl. Ya. Tahu kan dari mana? Nah, benzena tadi itu jadinya Cl. Cl-nya masuk ke H-nya itu ngasih ke Cl. Jadi Cl-nya 2, Cl-nya tinggal 1. Terus H yang di atas ini turun ke Cl jadi HCl. Nah, benzenanya jadi Cl aja dari Cl2. Reaksi alkilasi itu apa sih? Reaksi alkilasi yaitu adalah benzena bertemu dengan alkil halida. Nah, yaitu biasa membentuk alkil benzena. Biasanya katalisnya itu yaitu adalah aluminium klorida atau biasa kita sebut AlCl3. Reaksi nitrasi. Nah, reaksi nitrasi yaitu benzena bertemu dengan HNO3 atau asam nitrat pekat. Nah, dengan katalisator asam sulfat pekat. Apa sih reaksi asilasi? Jadi reaksi asilasi yaitu ketika benzena bertemu dengan gugus asil. Nah, apa itu gugus asil? Nah, gugus asil itu biasanya dilambangkan dengan RCO. Nah, kita akan coba pakai asil klorida yaitu berarti RCOCl. Nah, reaksi sulfonasi itu apa sih? Kalau tadi kan katalisatornya itu adalah asam sulfat pekat. Nah, sekarang ini tuh benzena itu langsung bertemu dengan asam sulfat pekat. Ya, jadi bereaksi langsung dengan asam sulfat pekat. Oke, selanjutnya saya menjelaskan mengenai kegunaan benzena. Terdapat 3 bidang, yaitu bidang pertambangan, bidang kesehatan, dan juga pembersih. Dalam bidang pertambangan, berupa bentuk TNT atau trinitrotoluena yang menjadi bahan baku peledak. Lalu yang kedua, bidang kesehatan yang dimana dapat dijadikan sebagai obat sakit kepala atau aspirin yang dibuat dari senyawa turunan aspirin. Lalu yang ketiga, berupa pembersih yang dimana karbol yang biasa kita gunakan untuk mengepel dan juga membersihkan sesuatu yang kotor itu terdapat fenol di dalamnya yang dimana senyawa turunannya merupakan benzena. Selanjutnya yaitu bahaya benzena. Sesuai dengan sifatnya di awal yang sudah saya jelaskan, di sini bersifat karsinogenik atau mudah terbakar, yang dimana ini dapat memicu bahaya apabila benzena tidak digunakan dengan baik. Lalu selanjutnya benzena mudah menguap dan juga terhirup oleh udara pernafasan sehingga dapat membahayakan bagi kesehatan. Jadi harus berhati-hati dalam penggunaannya.